Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkanlah kami membacakan dan menyampaikan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin nomor hadis yang ke-440. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa beliau bersabda, qala Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku ini tergantung kepada prasangka hambaku terhadapku. Wa ana ma'ahu haitsu yadhkuruni, dan aku senantiasa bersamanya selama dia mengingatku. Di dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita supaya kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbaik sangka terhadap takdir-takdir yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan kepada kita. Karena semua takdir-takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi orang-orang yang beriman bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hatta itu takdir yang tidak baik, misalkan dalam bentuk ujian, kesusahan, kekurangan harta, dan lain sebagainya, tatkala kita bersabar dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, dikala kita dalam keadaan lapang, banyak rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat mengalir kepada kita, namun kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan kita rajin bersedekah, dengan kita rajin mengeluarkan zakat mal kita, dengan kita semakin meningkatkan ibadah-ibadah wajib kita, meningkatkan ibadah-ibadah sholat sunnah kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita tatkala kita dalam keadaan kesusahan yang sekalian. Dan ini merupakan salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan hal tersebut bagi orang-orang yang beriman, yang selalu mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ia akan diingat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ia dalam keadaan kesusahan. Wallahi, demi Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum yajidu dhallatahu bil falah. Demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala lebih senang dengan taubat seorang hambanya melebihi senangnya salah seorang dari kalian yang akhirnya menemukan kembali binatang tunggangannya yang hilang di tengah padang pasir. Allah bersumpah dengan namanya, wallahi, demi Allah, Allah Subhanahu wa taala sangat senang menyambut dengan senyuman bagi orang-orang yang datang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi senangnya kita ketika kita mendapatkan dunia jemaah sekalian. Oleh karena itu, sebesar apapun dosa yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang beriman, tatkala ia datang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyambutnya langsung dengan senyuman. Allah Subhanahu wa taala sangat senang sekali kepada hamba-hambanya yang seperti ini. Ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya yang lain, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah perbuatan
yang buruk itu dengan perbuatan yang baik. Karena perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk. Wa man taqarraba ilayya shibra taqarrabtu ilayhi dhira'a wa man taqarraba ilayya dhira'a taqarrabtu ilayhi ba'a wa idza aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilayhi uharwilu. Dan sungguh barang siapa mendekatkan diri kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya satu hasta. Lebih cepat Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita jemaah sekalian. Dan sungguh barang siapa mendekatkan diri kepadaku, satu hasta, maka aku akan mendekatkan diri kepadanya satu depan. Masya Allah, lebih cepat Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh jika dia hamba datang kepadaku dengan berjalan, maka aku akan datang kepadanya dengan berlari-lari kecil. Inilah salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala sayang kepada hamba-hambanya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intisari dari hadis yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, di antaranya yang pertama, marilah kita sama-sama menanamkan baik sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena baik sangka akan mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi diri kita, dan balasannya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marilah kita sama-sama selalu mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala di waktu kita lapang, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita ketika kita lagi dalam keadaan kesusahan. Dan yang terakhir jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi hamba-hambanya yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala akan disambut dengan senyuman yang hangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita bisa bertemu di lain kesempatan jemaah sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.